Kiai Haji Ahmadi Rojali jawab LCMA, dan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Helmi Hidayat MA. Seluruh kepala program dan sekretaris studi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang kami banggakan, Bapak Ibu dosen, para pegawai fakultas, rekan-rekan alumni dan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang hadir temu virtual pada malam hari ini. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa secara virtual hari ini dalam acara Istighosah dan Tausiah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema Bermunajat untuk Penguatan Umat dan Berjamaah untuk Tebarkan Rahmah pada Kamis 15 Juli 2021. Selain itu, tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin, izinkan saya, Syifani Wiryanisa, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Azan mohon ditutup. Oke. Mohon host dibantu untuk nutup mic ya, Pak. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat sholawat. Yang kelima tausiah. Yang keenam istighosah. Dan yang ketujuh adalah penutupan. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita buka agenda virtual ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syukur, mahasiswa manajemen dakwah. Kepada saudara Syukur, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Recording in progress. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق.
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dakwah mereka فإذا جاء أجلهم لا Ayat cocok ayat nih Bang Haji. يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Faida jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Sadaqallahul azim. Izin saya 2 jum ya. Gua berubah. Ya, syukran Bang Haji. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Syukur atas pembacaan Al-Qur'annya. Semoga Allah senantiasa tercurah bagi pembaca Al-Qur'an dan kita yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Kepada Ibu Amani, dipersilahkan. Terima kasih. Rupanya saya duluan ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Bapak Suparto PhD, beserta jajarannya, Wadek 1, 2, 3, semua Kaprodi, Setprodi, pimpinan di Fitkom, serta para Kabak dan Kasubag, kemudian Sivitas Akademika UIN Jakarta yang hadir insya Allah malam ini, dan khususnya tentu Sivitas Akademika di Fitkom, dan dari dosen, guru besar, mahasiswa, pegawai semuanya. Tentu kita bertemu alhamdulillah hari ini dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dan memberikan kondisi yang lebih baik dari sekarang ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa selamat, sehat walafiat, serta sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita harapkan. Amin.
dari munajat hari ini, malam ini, betul-betul kita ingin khusyuk, tawadu, tadarruan ilallah ta'ala, agar kita betul-betul doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua keluarga kita yang sedang sakit pun, saya yakin keluarga kita, kerabat, bahkan kita sendiri juga ada yang sedang sakit, tapi hari ini hadir untuk sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua diselamatkan dan bangsa Indonesia juga terselamatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, kebahagiaan serta kasih sayang kepada kita semua, insyaallah. Dan kita insyaallah bisa membangun negeri ini lebih positif lagi ke depan, karena sekarang yang sudah banyak diluluh lantahkan sisi-sisi kehidupan, insyaallah ke depan akan kita pacu untuk kita bangun lagi. Kita perlu kebersamaan, keteguhan hati, dan kepercayaan penuh bahwa Allah akan membantu kita semua. Husnuzan billah. Ya, husnuzan billah itu adalah yang paling penting, bahwa kita tidak pesimis, tidak bersu'zan kepada Allah, bahwa Allah sedang mengutuk kita, Allah sedang memberi cobaan yang sangat tidak kita bisa mampu pikul dan lainnya. Itu namanya su'zan billah. Tapi kalau husnuzan billah, maka kita percaya bahwa Allah sedang memberi peringatan kepada kita untuk kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Sivitas Akademika UIN Jakarta mendoakan untuk warga kampus, mendoakan untuk sanak famili, mendoakan untuk umat Islam seluruh dunia, untuk kemanusiaan di seluruh dunia. Pada malam ini kita bermunajat. Kalau hanya doanya kepada warga UIN Jakarta saja kurang pas, karena Allah tidak akan menyelamatkan satu komunitas lalu yang melihat komunitas lain masih bahaya, maka kita pun akan tertular atau kena bahayanya juga. Tapi kita mendoakan seluruh dunia. Saya barusan ini juga ada acara dubes dari Ukraina ya di Kiev, itu juga mengatakan bahwa walaupun penduduknya tidak sebanyak Indonesia, mungkin di sana 100 jutaan, tapi sampai 26.000 sehari yang sakit terkena COVID ketika gelombang keduanya datang. Nah, kita penduduknya 2 kali lipat, kita pun sudah sampai lebih 54.000 yang kena juga per hari ya. 2 hari lalu 50-an, sekarang turun sedikit, tapi masih 40-an juga, masih banyak sekali. Ini gelombang kedua mulai terjang mungkin. Nah, berarti memang kondisi ini di seluruh dunia. Insya Allah dari pengalaman mereka juga bisa menyelesaikan permasalahan, meredakan situasi. Hari ini kata Pak Dubes cuma 400. Ya, walaupun 400 banyak ya, namanya penyakit masih ada di lingkungan, tapi sudah menurun jadi cuma 400 daripada 26.000 sebelumnya. Tapi mereka lalui itu di bulan Maret. Sedangkan kita baru bulan Juni, Juli ini mengalami gelombang tinggi kedua. Subhanallah, mudah-mudahan cepat reda dan kita semua selamat insya Allah. Demi masa depan generasi muda Indonesia, karena kita adalah pendidik, kita teladan, kita contoh untuk semua, maka kita juga yang harus menyelamatkan diri untuk generasi muda yang akan datang juga terselamatkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari saya berdoa sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila kulli niyatin salihah wa ila kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya qudwatina fi syukri 'alal na'ma was sabri 'alal bala fi thabati 'indal adha wa fi taqarrubi ilaika bil iltija. Ya Allah, salawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad SAW, para pemimpin para nabi, teladan kami dalam bersyukur atas nikmat-Mu, dalam bersabar menghadapi ujian, teladan kami dalam sabar, ya, berdiri kukuh menghadapi gangguan, dalam upaya selalu mendekatkan dan kembali kepadamu, ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Allahumma albis marda corona wa ghairihim min ashabil amrad wa tawaqim at-tibbiyah thawbal afiyah. Allahumma shfihim shifaan laysa ba'dahu saqamin abadan. Allahumma khuz bi aydihim. Allahumma hrushum bi 'ainika allati la tanam. Wakfihim bi ruknika alladhi la yuram. Allahumma ihfazhum bi'izzika alladhi la yudam. Wakla'hum fil laili wa fil nahar. Warhamhum biqudratika 'alaihim. Anta thiqatuhum wa raja'uhum ya kashifal ham, ya mufarrijal karb, ya mujiba da'watal muttarrin. Allahumma albishum thawbas sihha wal 'afiyah 'ajilan ghaira ajilin ya arhamar rahimin. Allahumma shfihim washfina jami'an. Allahumma shfihim wahfazhum wahfazna jami'an. Allahumma amin. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yaumina wa ahsin aqibatina fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah hari ini bagi kami hari yang lebih baik dari kemarin, hari esok kami lebih baik dari hari ini. Jadikanlah kesudahan akhir setiap urusan kami sebagai kebaikan bagi kami. Lindungi kami dari kehinaan di dunia dan azab akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih. Saya sudah dibawa dalam suasana kerohanian di Fitkom. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, aman, dan semua upaya kita baik moral maupun material kepada sesama kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Dekan sudah undang saya dan semua sivitas akademika juga kita bertemu di sini. Insya Allah sehat semua mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas sambutannya.
Bapak dan Ibu hadirin, acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Bapak Suparto MED PhD. Kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, nashkuru bi khuduri hadrati sahibatil ma'ali Raisatil Jami'ah Syarif Hidayatul Hukumiyah Al-Islamiyah. Alhamdulillah, laqad asbahat hadhihi al-furas min ihda al-furas al-mumayyizat lana. Nah, Bapak Khairullah, ini kira-kira Siapa coba? Terima kasih Ibu Rektor atas kehadirannya dan membuat suasana petang hari ini menjadi begitu istimewa. Alhamdulillah untuk kami. Meskipun saya menyampaikan undangan begitu mendadak, tapi Ibu Rektor bersedia untuk hadir. Dan yang saya hormati para wakil dekan dan para Kaprodi, Sekprodi, Kabak, Kasubag, para guru besar, kawan-kawan dosen, para alumni, mahasiswa, dan teman-teman semua yang berkenan hadir dalam acara istighosah dan doa bersama, bermunajat bersama, sebagai satu refleksi bahwa kita mengakui diri kita sebagai manusia yang lemah dan tidak ada daya dan upaya kecuali kita minta kepada Yang Maha Kuasa. Fitkom telah mengalami banyak peristiwa. Kita kehilangan banyak dosen kita selama masa COVID. Ada Pak Hasanuddin AF almarhum, ada Pak Nur Hidayat almarhum, lalu kemudian ada Pak Abdus Sattar almarhum, kemudian ada Pak Ilyas Ismail almarhum, lalu kemudian terakhir Bapak Harun Asfar almarhum. Allah telah mengambil orang-orang terbaik di antara kita. Kehilangan orang-orang alim adalah musibah bagi kita. Ada juga di antara keluarga Fedikom yang saat ini sedang sakit. Di antaranya adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Ibu Siti Nafsia yang saat ini sedang terkena COVID-19. Lalu kemudian ada Pak Yusro Kilun, kemudian ada Pak Tommy, staf kami. Lalu kemudian ada Mbak Fauzia, CPNS kami. Kemudian ada Mbak Ayati, itu staf kami. Lalu ada Mbak Nurul Hidayati, alhamdulillah malam hari ini berkesempatan hadir meskipun masih dalam kondisi sakit. Lalu kemudian Pak Abdul Razak, ya juga sedang sakit. Lalu Ibu Ustadzah Khadijah sakit, anak menantu dan cucu kemarin. Jadi subhanallah, banyak peristiwa yang terjadi, bahwa meninggalnya beberapa kawan dosen ada kehilangan besar, dan kemudian sakitnya beberapa kawan-kawan dosen dan staf itu juga merupakan kepedihan bagi kami bersama. Dan beberapa kali kami adakan acara tahlil dan doa untuk keluarga dan almarhum serta kawan-kawan semua. Dan malam hari ini kami berinisiatif untuk mengadakan doa kembali dalam acara istighosah. Talabul Ghawth fi waqti syiddah wa dhiq, memohon pertolongan pada Allah dalam peristiwa yang mengenaskan dan dalam peristiwa yang membuat kita terpojok. Oleh karena itu, terima kasih Bu Rektor tadi memimpin doa yang menyentuh. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita semua. Dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali ceria seperti sedia kala. Lalu kemudian bagi yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan lapang kuburnya dan Allah rengkuh dalam kasih sayangnya dan dimasukkan ke dalam ahli surga. Terima kasih kepada Pak Kalam, Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
delegasi yang berinisiatif mengadakan acara ini beserta Pak Wakil Dekan 3. Dan terima kasih kepada Pak Kiai Syamsul Yakin yang nanti akan memberi tausiah. Alhamdulillah Mas Kiai dalam kesibukan yang luar biasa masih bersedia untuk berbagi nasihat bersama kami. Lalu kemudian terima kasih kepada Syekhul Karim Mas Kiai Rozali Jawab yang hari ini juga hadir. Terima kasih semuanya kawan-kawan yang hadir. Innal hayata qasidah, bahwasanya kehidupan itu seperti senandung. A'maruna abiyatuha, usia kita itulah baik-baiknya. Wal mautu fiha qafiyatun, dan kematian itu di dalam kehidupan seperti rima dalam senandung itu. Dan kehidupan ini seperti bait-bait karena banyak keindahan-keindahan yang kita nikmati, banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati, banyak kesenangan juga yang kita nikmati. Tapi ada saatnya kita berhenti. Maka wal mautu fiha qafiyah. Kalau dalam pelajaran arud wal qafiyah itu rima dari bait-bait syair. Jadi ada saatnya kita berhenti dalam senandung ini. Perkara umur adalah perkara rahasia. Kata Imam Syafi'i, fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa penyakit. Wakam min saqimin asya khinan min ad-dahri. Tapi banyak orang-orang yang sakit-sakitan malah berumur panjang. Rahasia Allah. Namun yang terpenting bagi kita semua, kawan-kawan, keluarga besar Predikom dan Bu Rektor, keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sama-sama mendoakan. Kita bermohon bersama. Dan kita juga tidak tahu dari mulut siapa doa malam hari ini dikabulkan oleh Allah. Sekali Allah kabulkan, maka rahmat untuk kita semuanya. Terima kasih dari saya, dan mohon maaf andaikan ada kekurangan dalam pelaksanaan acara munajat istighosah di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Rektor atas kehadirannya. Saya yakin Ibu sangat sibuk tapi berkenan hadir. Nasyukurukum Bu Rektor. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas sambutannya. Acara selanjutnya ialah pembacaan sholawat yang akan dipandu oleh Ibu Kalsum Minangsi, MA. Kepada Ibu Kalsum, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sallallahu أنت
فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إلي أنت مصباح الصدور حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله رحمك يا رب العباد رجاعي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا فجد بي ولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم يجرني فمن يجير دائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم يجرني فمن يجير دائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا وجد بي ولائي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Luar biasa Bu, luar biasa. Allah yaftah alaik. Baik, terima kasih kepada Ibu Talsu Minangsi MA, selaku dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas sholawatnya. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah dan istighosah. Yang pertama ada tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Yakin. Mohon izin
Saya izin menyapa Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sudah terdengar suaranya. Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir pada agenda virtual Zoom meeting kita kali ini. Tausiah pertama dengan tema 3 perbendaharaan Allah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Syamsul Yakin MA. Kepada Bapak, kami silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang mulia Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, dan para guru besar yang lain yang sama-sama kita hormati, pimpinan kita, dekan kita, Bapak Suparto, Dr. Lasepi, kemudian para pimpinan Bitkom, para dosen, para guru besar, jamaah yang mulia. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mari kita bersama-sama merenung, mencari nasihat dari para ulama. Dalam kesempatan malam hari yang singkat ini, kita akan dinasehati oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashihul Ibad. Ya, ada 3 perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong slide-nya dilanjutkan, Mbak Sibani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama'i annahu qala, dari seorang ahli hikmah, ya, ia berkata, salasun min kanzillahi ta'ala. Ada 3 perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ay mimma yudakhirullahu ta'ala la yu'tihallahu illa man ahabbah. Yang dimaksud dengan perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, seperti yang diungkap oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah sesuatu yang disimpan oleh Allah yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang dicintai. Jadi ada yang Allah simpan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Siapakah orang-orang yang dicintainya itu? Ya. Silakan dilanjutkan, Mbak Sifani. Orang-orang yang dicintainya, yang pertama adalah al-faqru, orang yang kekurangan, orang yang miskin. Ya, kendati ada yang mengatakan di dalam fikih al-faqr itu beda dengan al-miskin. Orang fakir itu adalah orang yang wa huwa faqdu ma yuhtaju ilaihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa yang dia butuhkan dan tidak meminta-minta. Kalau yang meminta-minta dalam fikih disebutnya miskin. Tapi dalam konteks ini al-faqr itu adalah orang yang miskin. Jadi orang miskin adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba pilihan, bagian dari simpanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, andai kata kita miskin, maka berbaik sangkalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita, dan kita yakin bahwa
kita sanggup menjalani hidup dalam kemiskinan, kita sanggup beraktivitas dalam kemiskinan, kita bisa memberikan kekayaan kepada orang-orang ya yang susah, pada orang-orang yang membutuhkan kita. Inilah orang miskin yang menjadi simpanan Allah Subhanahu wa taala dan sangat mulia, sangat Allah cintai. Maka itu dalam satu riwayat disebutkan, dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, aku begitu mencintai hambaku yang satu itu. Pujilah dia, wahai malaikatku, karena aku sangat mencintai dia dan aku sangat suka ketika mendengar dia merintih di malam yang sepi seorang diri. Jadi orang yang fakir ini tentu tidak merasa fakir di hadapan manusia. Orang yang fakir ini bisa jadi dia kaya secara fisik, dia kaya, punya harta benda, tapi dia merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fakir dalam pengertian sebenarnya, dia tidak punya apa-apa, tapi ada yang fakir. Kendati dia kaya, dia punya berbagai macam harta dunia, tapi dia merasa fakir pada Allah Subhanahu wa taala, merasa miskin di hadapan. Dia fakir akan ridho, dia miskin akan cinta. Mudah-mudahan kalau kita sudah merasa fakir akan ridho Allah Subhanahu wa taala, miskin kita akan kasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun walaupun gopur, negeri yang gemah ripah repeh rapi, negeri yang toto tentrem kertora harjo, amin ya rabbal alamin. Orang Betawi nih ngomong begini boleh ya Pak Dekat ya? Boleh, pasti. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mengakui ya, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara praksis Nabi mengajarkan kita untuk kaya. Ya, Allah maghfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Tujuan kita berdoa minta kaya ya supaya kita tidak mencari-cari yang haram, supaya kita tenang beribadah. Ya, dalam satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ada hadis, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni bi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan miskin, matikan hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkan hamba kelak bersama orang-orang miskin. Ada nggak yang mengaminkan doa ini kira-kira nih? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Tidak ada yang mengaminkan. Amin, miskin dalam hal ini kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, miskinan ay tadarruan ay tawadduan. Jadi jadikanlah hidupkanlah aku dalam keadaan tawaddu, tidak merasa punya apa-apa, sebab yang punya apa-apa adalah Allah. Matikan aku dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan tawaddu, karena yang punya apa-apa adalah Allah. Dan kumpulkan kelak wahsyurni bi jumratil masakin, dan kumpulkan aku kelak bersama orang-orang yang tawadhu, yang tidak punya, yang tidak merasa punya apa-apa padahal punya apa-apa. Masalahnya kan kita kerap merasa ya, punya apa-apa, punya harta, punya jabatan, punya kemampuan, punya ilmu. Sebenarnya kita tidak punya ilmu, tapi kita dititipkan Allah Subhanahu wa taala ilmu. Kita bukan kaya, tapi kita diberikan kekayaan. Kita bukan minum sebenarnya, tapi kita diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan makan, tapi kita diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan melihat, tapi diberikan kemampuan untuk melihat. Kita bukan mendengar, tapi kita diberikan kemampuan untuk mendengar. Kita bukan berkata-kata, tapi kita diberikan kemampuan untuk berkata-kata. Nah, kalau kita tawadhu, kita merasa fakir, kita butuh sebuah itu. Termasuk hari ini kita butuh nikmat sehat.
terbebas dari corona. Mudah-mudahan dengan adanya doa bersama dan tausiah ini serta istighosah ini, mudah-mudahan COVID-19 segera sirna dari bumi yang kita cinta, bahkan dari seluruh dunia di saat teror alam ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah secara singkat perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihannya, kepada orang-orang yang dicintainya, al-faqr. Kemudian yang kedua, 3 yang Allah simpan, yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya adalah wal marad wa huwa ya'ridu lil badan. Apa itu penyakit? Dia adalah sesuatu yang menjangkiti badan kita. Sakit ini ternyata ujian, sakit ini ternyata adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Orang yang disakiti atau orang yang sakit hari ini, teman-teman kita yang sakit hari ini, atau siapa saja yang sakit di negara kita, atau semua manusia di dunia yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Karena kita yakin penyakit itu makhluk. Dia tidak lebih mulia, tidak lebih dikdaya ketimbang kita. Kita harus meyakini bahwa kita lebih mulia ketimbang marad, ketimbang penyakit itu sendiri. Karena lebih banyak orang yang sakit bukan karena penyakit sebenarnya, tapi karena hatinya yang sakit. Mudah-mudahan hati kita dirawat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sehat senantiasa. Dalam kondisi sakit, baik pandemi maupun epidemi atau apalah namanya, mudah-mudahan dengan munajat kita, permohonan kita pada malam hari ini, penyakit corona khususnya segera sirna dari bumi Nusantara yang kita cintai, sehingga kita punya kesempatan untuk bekerja, berbuat baik, mengajar, belajar bersama-sama di negeri ini. Kalau memang perlu, mari kita bacakan doa. Kita meminjam doanya Nabi Ayub, ya, yang termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 83. Rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Kita pinjam doa ini untuk mengusir corona dari negeri kita. Sama-sama kita bacakan, Rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku sakit ya Allah. Aku sakit ya Allah. Namun kendati sakit Nabi Ayub tidak minta disembuhkan, tapi dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika sakit. Jadi ternyata jamaah, teman-teman, para dosen, para guru yang mulia, ada postulat di sini. Ketika sakit kita diajarkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, wa anta arhamur rahimin. Kendati hamba sakit ya Allah, tapi Engkau arhamur rahimin. Engkau maha penyayang dari segala yang penyayang ya Allah. Maka itu, selain teman-teman kita yang sakit, kita minta untuk berobat, isoma, memperhatikan nasihat dokter, berjemur atau mindeng moyang kata orang Sunda, ya. Tapi mari, ya, kita minta juga untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa anta arhamur rahimin ya Allah. Engkau maha pengasih. Sesakit apapun kita, separah apapun sakit kita, ketika kita misalnya memuji Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub, Rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin, Allah sembuhkan. Karena itu mari ketika kita sakit, bukan obat yang kita ingat, tapi Allah yang memberi obat, Allah yang menciptakan obat. Ketika kita sakit, yang melayang di kepala kita bukan dokter, bukan perawat, tapi Allah yang menciptakan dokter, Allah yang menciptakan perawat. Kita nomor satukan Allah ketika kita sakit, bukan obat, bukan dokter, bukan yang lain-lain. Inilah cara pandang para sufi, inilah cara pandang para alim, para ulama dalam memandang penyakit. Penyakit itu makhluk
dan ia tidak lebih daya ketimbang kita. Jemaah yang mulia, mudah-mudahan bersama-sama di UIN ini, UIN yang selama ini dikenal sebagai pusat skeptis. Waktu saya kuliah saya diajarkan skeptis. Ya, sekarang ya berbeda sudah. Ya, kita malah meyakini Allah Subhanahu wa taala pusat segalanya. Mudah-mudahan kita sehat, amin ya rabbal alamin. Yang sakit juga disehatkan oleh Allah. Yang belum sakit tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berdiri di garda depan, Allah sehatkan kita bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua, yang merupakan min kanzillahi ta'ala, yang tidak diberikan kecuali buat orang-orang yang dicintainya, buat orang-orang yang disayanginya. Masalahnya adalah kita sanggup nggak diuji dengan marad, dengan kesakitan? Sanggup nggak kita diuji dengan kepakiran, dengan kemiskinan? Kalau boleh saya bertanya, dan tolong dihidupkan mikrofonnya semua. Bapak Ibu lebih sanggup diuji dengan kekayaan atau lebih sanggup diuji dengan kemiskinan? Tolong dijawab, dihidupkan mikrofonnya. Bapak Ibu yang mulia, lebih sanggup diuji dengan kemiskinan atau lebih sanggup diuji dengan kekayaan? Lebih sanggup diuji dengan sakit atau lebih sanggup diuji dengan sehat? Sakit. Masya Allah. Siapa yang bilang sakit itu? Saya. Kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita diuji dengan sehat, kita diuji dengan kekayaan, Dengan kemudahan. dan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Itu artinya kita tahsil hasil, pengennya enak aja. Yang ketiga, yang terakhir karena waktu ya, yang terakhir, yang menjadi simpanan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya adalah wasabru. Apa itu sabar? Wa huwa tarkus syaqwa min alamil balwa li ghairillah. Sabar adalah tidak mengeluh, tidak mengaduh ihwal betapa sakitnya bala kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada doa yang sangat bagus yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad. Doa ini doa Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah terjepit ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan sekutunya Haman. Ketika sudah ada di pinggir laut, mungkin kondisi kita hari ini bisa jadi sudah seperti kondisi Nabi Musa. Maka itu mari kita pinjam doa Nabi Musa untuk menyelamatkan bangsa, negara, umat, masyarakat yang kita cintai ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin nanti yang memimpin doa ini bisa Pak Dekan sebagai pimpinan kita. Kita baca, kita jadikan wirid, kita jadikan bacaan harian kita. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah aku mengadu ya Allah, sebab engkau maha penolong. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik engkau ya Allah. Mari mudah-mudahan kita sabar dalam menghadapi cobaan ini. Sabar, kata pengarang tafsir lain, ada dua. Ala ta'ati wa ma yubtalu nabi. Sabar dalam ketaatan, sabar ketika diperintah untuk taat. Insya Allah kita sabar. Diminta untuk mengajar walaupun dari rumah, diminta untuk tetap melesaikan tugas-tugas kendati dari rumah dan terbatas, diminta untuk segera mengisi PKD kendati kita kesulitan dalam konteks berhubungan dengan teman-teman,
dan seterusnya, tetap kita taat kepada pimpinan, taat kepada pemerintah, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan BKD kita yang kita isi bukan hanya dapat hadiah dari UIN, tapi juga dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jadi bukan hanya ya remun dan seterusnya yang kita dapat, tapi kemudian insya Allah mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kita bersabar. Yang kedua, sabar kata pengarang tafsir jalan lain adalah wa ma yubtaluna bihi. Sabar manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita yakini kita sedang diuji, sehingga kalau kita sabar insya Allah kita dapat pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabar saja yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, ay bighairi mikyalin wala mizanin. Tanpa hisab, tanpa ukuran, tanpa timbangan, tanpa takaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Karena itu mari kita baca satu doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas dari yang kita takutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanal khaifin amina mimman nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimman nakhaf. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, amankan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, selamatkan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, lepaskan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Yang kami takutkan bukan hanya corona, yang kami takutkan bukan hanya miskin, yang kami takutkan bukan hanya penyakit, tapi sebenarnya yang paling kami takutkan adalah Engkau, ajabmu ya Allah, serang kamu ya Allah. Ini mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu Rektor, terima kasih Pak Dekan dan para pimpinan fakultas. Mohon maaf kepada para guru besar, para alim, para ulama, para ahli, para pakar, para masyayikh yang ada di tempat ini. Ini sekedar memenuhi tugas, mudah-mudahan berpahala. Dan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wal minkum astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tausiah yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Yakin MA. Tadi tentang 3 perbendaharaan Allah. Terima kasih Kiai Haji Syamsul atas tausiahnya. Acara selanjutnya adalah istighosah yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmadi Rojali LCMA. Kepadanya kami silahkan. Taib, syukran Syifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ibu Rektor Profesor Dr. Hajjah Amanil Lubis MA, yang mulia Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ayahanda Bapak Haji Suparto MI PhD, para dosen, para guru besar, para pegawai, para karyawan, seluruh sivitas akademika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan rahmat inayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai tausiah yang sudah kita dengar dari yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Syamsul Yakin, juga dari apa yang sudah kita dengar dari rektor kita, mudah-mudahan bukan hanya sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah,
bukan hanya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tapi seluruh saudara-saudara kita, keluarga kita, min anha'il alam fid dunya. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan rahmat, hidayah, ma'unah ala hadhihi niyyah wa bikulun salih wa hilalat Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudhillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi mukinina ba'da nubuwwatihi. Amma ba'du, fayaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sobat fillah, meminjam istilah daripada TV kita di dakwah, di Jendela Islam, suka sekali menyebut dengan sobat fillah. Ayahanda, bunda, bapak ibu dosen, dan seluruh yang hadir di Jamaatul Zoomiyah. Biasa kita berkumpul di Jamaatul Facebookiyah, Facebook Society. Biasa kita berkumpul di Jamaatul Instagramiyah, Instagram Society. Biasa kita berkumpul berjamaah di Jamaatul Twitteriyah, Twitter Society. Malam hari ini alhamdulillah, insyaallah, syukur alhamdulillah, nikmat luar biasa Allah kumpulkan kita di Jamaatul Zoomiyah. Para zoomer yang alhamdulillah terdata namanya dalam keadaan sakit, tapi terlihat wajahnya malam hari ini sehat, segar, luar biasa. Ini artinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan siapapun di antara kita, ikhwah, sobat fillah, yang mengikuti Zoom Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi kali ini, malam hari ini, jam, detik, menit ini, seluruh yang ikut langsung di beberapa Instagram saya perhatikan, juga ada beberapa Facebook yang live, juga ada beberapa channel YouTube yang live. Maka seluruh media apapun yang malam hari ini sama-sama berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah berzikirnya kita, beristighosahnya kita dalam suasana masing-masing. Yang berkendaraan tetaplah hati-hati di dalam kendaraannya. Yang sedang berdiri beraktivitas, mudah-mudahan tetap tegar, berdiri sekuat mungkin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang duduk, mudah-mudahan duduknya adalah jalsah raudhah min riyadil jinan, bagian dari duduknya di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang berbaring, yang tadi sudah menjawab pertanyaan Kiai Haji Samsul Yakin, apakah diuji dengan kesakitan atau kenikmatan, dengan sesuatu yang diambil Allah atau sesuatu yang ditambah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang berbaring, sedang melakukan apapun malam hari ini, insyaallah suasana masing-masing istighosah kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kita semua mencapai kehendak kita malam hari ini insyaallah, kecuali Allah berkehendak kepada kita semua. Pengatur alam semesta ini, peristiwa istighosah ini tentunya sudah dicatat Allah subhanahu wa ta'ala di lauhil mahfuznya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hari ini Allah tuntaskan, adapun hari ini Allah pertemukan kita,
tak lain dan tak bukan Allah ingin turunkan rahmat-rahmatnya kepada kita. Tak lain dan tak bukan Allah ingin ampuni dosa-dosa kita semua. Tak lain dan tak bukan Allah ingin bimbing kita ke tempat yang terbaik di sisinya. Tak lain